Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan atau saya akan men-sharingkan terkait farmakoterapi dispepsia non-ulkus. Jadi dispepsia sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata dis yang artinya buruk dan kata peptei yang artinya pencernaan. Jadi dispepsia artinya gangguan pencernaan atau pencernaan yang buruk. Bila didefinisikan, dispepsia adalah nyeri kronis atau berulang atau ketidaknyamanan yang berpusat di perut bagian atas. Sindrom dispepsia. Jadi sindrom dispepsia itu sendiri bukan istilah dari suatu nama penyakit, melainkan istilah dari suatu sindrom atau kumpulan dari beberapa gejala atau keluhan berupa yang pertama, nyeri di daerah ulu hati atau epigastrium, rasa panas di epigastrium, rasa tidak nyaman di epigastrium, kembung, jadi rasa seperti menyesak di ulu hati ke atas, kemudian mual dan muntah, dan rasa cepat kenyang atau perut merasa cepat penuh atau begah. Nah, untuk keluhan sindrom dispepsia ini bisa bersifat periodik maupun menetap, atau episodik maupun menetap. Untuk etiologinya, jadi penyebab dari sindrom dispepsia itu sendiri adalah yang pertama, penyakit atau gangguan dalam lumen saluran cerna atas, kemudian penyakit-penyakit hati, pankreas dan biliar seperti hepatitis, pankreatitis, kolestitis, dan lain-lain. Kemudian ada juga penyakit sistemik yang dapat menyebabkan sindrom dispepsia ini seperti diabetes mellitus dan PJK, penyakit jantung koroner. Kemudian gangguan fungsional, jadi gangguan non-organik, kemudian gangguan non-ulkus ya, gangguan tanpa kelainan atau gangguan organik atau struktural. Jadi NUD itu berbeda dengan yang organik. Kalau organik itu ada penyakit, ada gejala, ada sesuatu hal atau kelainan yang nampak. Tetapi kalau gangguan fungsional, dispepsia fungsional atau non-organik itu non-ulkus. Jadi ada semacam gangguan, ada semacam gejala, tetapi jika dilihat tidak ada kelainan yang bisa dilihat. Klasifikasi klinis praktis didasarkan atas keluhan atau gejala yang dominan, maka dispepsia dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, dispepsia dengan keluhan seperti ulkus. Nah, gimana keluhan seperti ulkus? Jadi ada nyeri epigastrum terlokalisasi, nyeri hilang setelah makan atau pemberian antasida, nyeri saat lapar, dan nyeri episodik. Yang kedua, nyeri dengan gejala seperti dismotilitas, dengan gejala mudah kenyang, perut cepat terasa penuh saat makan, mual, muntah, rasa tidak nyaman bertambah saat makan. Kemudian yang ketiga, dispepsia non-spesifik, jadi tidak ada gejala seperti kedua tipe tersebut. Bagaimana diagnostik untuk dispepsia ini? Jadi pendekatan diagnostik pada pasien dispepsia. Yang pertama, anamnesis. Jadi dokter akan melakukan anamnesis untuk mengetahui gambaran, karakteristik, dan lokasi keluhan. Kemudian pemeriksaan fisik abdomen. Jadi dilihat dengan tekan atau lepas apakah pasiennya tetap merasakan nyeri. Kemudian organomegali dan ada tidaknya massa tumor. Kemudian pemeriksaan laborat meliputi jumlah leukosit untuk melihat ada tidaknya infeksi, kemudian tes serologi untuk melihat ada tidaknya Helicobacter pylori, tes amilase dan lipase untuk melihat apakah ada pankreatitis atau tidak, kemudian tes terhadap marker tumor, jadi untuk melihat apakah ada keganasan saluran cerna atau tidak. Kemudian endoskopi.
diindikasikan bila dispepsia yang ada disertai dengan alarm simptom. Nah, petunjuk awal akan kemungkinan adanya gangguan organik yaitu berat badan turun, anemia, muntah-muntah hebat, dugaan obstruksi kemudian hematemesis melena, keluhan berulang, dan pasien berusia lebih dari 45 tahun. Endoskopi ini dapat mengidentifikasi kelainan organik pada lumen saluran cerna, biopsi dan pengambilan spesimen untuk biakan kuman H. pylori. Kemudian USG untuk melihat ada tidaknya batu empedu, polesistitis, sirosis hati, hepatoma, dan lain-lain. Kemudian radiologi. Nah, untuk radiologi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelainan mukosa. Untuk terapi farmakologi tergantung dari gejala klinik yang muncul pada pasien. Jadi obat-obat yang bisa diberikan biasanya adalah obat-obat yang digunakan untuk esophageal clearance, kemudian gastric emptying, kemudian esophageal mucosal resistant, LES pressure, dan gastric acid. Jadi obat-obatnya juga sudah dipahami pastinya ya. Untuk esophageal clearance kita bisa menggunakan betanekol. Kemudian terkait dengan pengosongan lambung kita bisa menggunakan terapi prokinetik, contohnya metoclopramid. Untuk esophageal mucosal resistant, jadi kita bisa menggunakan pelindung mukosa yang di situ contohnya ada asam alginat dan sukalfat. Kemudian jika keterkaitannya ada dengan LES pressure, maka kita bisa memberikan metoclopramid atau betanekol. Kemudian bila ada kaitannya dengan keasaman lambung, maka kita bisa memberikan golongan antasid, H2 reseptor antagonis maupun pompa proton inhibitor. Kita masuk ke masing-masing obatnya. Yang pertama antasid. Jadi antasid itu apa? Antasid adalah senyawa yang mempunyai kemampuan menetralkan asam lambung atau mengikatnya. Sediaan antasid dapat digolongkan menjadi yang pertama kandungan kombinasi aluminium dan magnesium. Jadi ini terkait efek sampingnya, aluminium itu menyebabkan konstipasi, sementara magnesium itu menyebabkan efek samping diare, sehingga apabila kedua obat ini digabung atau dikombinasi, maka dapat menetralisir efek samping yang ada. Kemudian antasid dengan kandungan natrium bikarbonat dan antasid dengan kandungan bismut dan kalsium. Kemudian kita masuk ke antagonis reseptor H2 atau yang biasa disebut H2RA. Jadi mekanisme kerja dari H2RA ini adalah menghambat sekresi asam lambung dengan cara menghambat aksi histamin pada reseptor H2 di sel parietal secara kompetitif dan selektif. Contoh obatnya apa? Contoh obatnya seperti yang biasa kita tahu, simetidin, ranitidin, famotidin, nisatidin, dan lain-lain. Kemudian, obat yang berikutnya masih terkait dengan keasaman lambung adalah PPI atau penghambat pompa proton. Jadi, mekanisme kerja dari PPI ini, dia menghambat produksi asam lambung dengan cara menghambat sistem enzim adenosin trifosfat hidrogen kalium. Jadi pompa proton ya dari sel parietal lambung sehingga dapat menghambat terbentuknya asam. Contoh dari obat PPI antara lain omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol ya dan lain-lainnya. Nah, kapan minum golongan obat ini?
Golongan obat ini diminum 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum makan berat untuk memaksimalkan efikasinya. Kemudian, obat berikutnya adalah obat prokinetik. Obat prokinetik ini adalah agen yang digunakan untuk meningkatkan motilitas gastrointestinal dengan menaikkan frekuensi kontraksi di usus halus atau membuat kontraksi lebih kuat tanpa mengganggu ritmenya. Ditujukan untuk memulihkan fungsi sphincter gastroesofageal dan mempercepat pengosongan lambung sehingga membantu mengontrol reflux asam. Jadi fungsinya adalah untuk mempercepat pengosongan lambung. Contoh dari obat-obatan ini adalah obat-obat dari golongan D2 antagonis. Ada metoclopramid, domperidon gitu ya, kemudian cisapride dan obat-obat antimual lainnya yang termasuk dalam dopamin D2 antagonis yang punya efek prokinetik. Kemudian sitoprotektor. Nah, sitoprotektor ini adalah agen yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan mukosa lambung atau duodenum oleh berbagai zat ulcerogenik tanpa menghambat sekresi atau menetralkan asam lambung. Jadi, fungsi dari sitoprotektor ini adalah untuk melindungi lambung. Obat-obat sitoprotektif dapat dibedakan atas yang pertama, golongan analog prostaglandin, contoh obatnya misoprostol. Kemudian yang kedua, semua non-prostaglandin. Ada carbenoxolon, sucralfat, bismut koloidal, ceftraxat, kemudian rebamipid. Nah, sekilas tentang sucralfat dan rebamipid ya, karena memang kebanyakan yang digunakan dalam terapi adalah kalau tidak sucralfat, rebamipid gitu ya. Sucralfat itu sendiri berfungsi meningkatkan sekresi prostaglandin endogen dengan cara memperbaiki mikrosirkulasi, meningkatkan produksi mukus, dan meningkatkan sekresi bikarbonat pada mukosa, serta membentuk lapisan protektif atau site protektif yang bersenyawa dengan protein sekitar lesi mukosa saluran cerna bagian atas. Jadi, selain dia membentuk lapisan, dia berfungsi untuk meningkatkan sekresi prostaglandin endokrin. Jadi, dia memicu tersekresinya prostaglandin yang alami dari tubuh gitu ya. Kemudian dia juga meningkatkan sekresi bikarbonat pada mukosa sehingga dia membantu penurunan asam pada lambung. Kemudian untuk rebamipid sendiri, kerjanya adalah dengan cara meningkatkan sistem pertahanan mukosa, menangkal radikal bebas, dan mengaktifkan gen yang mengkode siklooksigenase, sehingga mengerahkan efek sitoprotektif pada mukosa lambung. Obat ini juga meningkatkan jumlah lendir lambung dan meningkatkan atau merangsang aliran darah ke mukosa lambung untuk mengatasi gangguan hemodinamik sehingga membantu untuk menekan peradangan dan memperbaiki mukosa lambung. Jadi kalau si sucralfat tadi dia itu meningkatkan sekresi prostaglandin endogen dan dia juga menurunkan tingkat keasaman lambung walaupun tidak sekuat obat-obat yang memang dia menurunkan asam lambung gitu ya. Untuk rebamipid sendiri dia meningkatkan sistem pertahanan mukosa. Kemudian selain itu juga dapat membantu menekan peradangan dan memperbaiki mukosa lambung. Kemudian ada obat lain yang dapat digunakan untuk terapi sindrom dispepsia karena kita tahu ada satu pencetus yang dapat mencetuskan sindrom ini yaitu trauma psikis atau gangguan psikis gitu ya. Nah, kalau pasien ini mengalami gangguan psikis, maka antidepresan trisiklik bisa diberikan untuk mengurangi kenaikan kadar asam lambung yang dipicu oleh faktor psikis. Jadi, kenapa dikasih antidepresan? Karena memang ada kaitan antara tingkat stres seseorang dengan
terpicunya sekresi asam di lambung, sehingga kalau depresinya atau stresnya itu di dikurangi atau diperbaiki gitu ya, maka dapat juga membantu mengurangi kadar asam lambung yang dipicu oleh faktor psikis. Contoh obatnya ada amitriptilin, imipramine, klomipramin, dan doxepin. Ada juga obat yang lainnya, cuman ditulis ini ya. Nah, jadi tadi obat-obat yang bisa digunakan untuk mengatasi sindrom dispepsia. Kemudian kalau ke guideline terapi, sebenarnya banyak sekali guideline terapi. Cuma nanti saya akan menjelaskan 2 atau 3 dari guideline ya. Sebenarnya hampir sama gitu ya. Yang pertama, ini saya ambil dari pedoman yang dari Indonesia gitu ya. Jadi algoritma tata laksana dispepsia fungsional. Jadi pasien yang sudah teridentifikasi memiliki gangguan dispepsia fungsional, maka dianjurkan yang pertama adalah memodifikasi diet. Kemudian dilihat gejala predominannya. Kalau gejala predominan itu berupa nyeri atau rasa terbakar pada epigastrium, maka rekomendasinya adalah pemberian PPI dengan atau tanpa prokinetik dan sitoprotektor. Kemudian dilihat responnya setelah pemberian obat tersebut selama 4 sampai dengan 8 minggu. Jika membaik, maka bisa dicoba dihentikan atau diberikan terapi sesuai dengan kebutuhan. Tetapi jika tidak ada perbaikan, maka bisa ditambahkan atau bisa dicoba dengan pemberian antidepresan atau ansiolitik. Atau bisa juga dengan cara terapi herbal gitu ya. Ternyata sudah masuk dalam guideline terapi herbal ya. Karena memang di Indonesia ini memang sedang menggalakkan back to nature gitu ya. Karena obat alam ini sebenarnya mempunyai efek yang luar biasa juga jika dibanding dengan si obat kimia ya, walaupun memang konsepnya belum secepat yang obat kimia. Kemudian dilihat lagi, jika tidak ada respon, maka pasien wajib dirujuk ke spesialis. Kemudian kalau tadi kan predominannya nyeri atau rasa terbakar pada epigastrium. Jika predominan gejala yang terjadi adalah rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, kembung, mual, muntah, dan bersendawa, maka obat yang dianjurkan diberikan adalah prokinetik dengan atau tanpa PPI. Dilihat responnya setelah 4-8 minggu. Kalau membaik ya sama ya, berarti obat dicoba dihentikan atau diberikan terapi sesuai dengan kebutuhannya. Jika tidak, maka bisa ditambahkan antidepresan trisiklik atau antidepresan yang lain ya. Tentunya kita juga harus melihat jadi melihat riwayat psikis pasien gitu ya. Kalau memang tidak ada gejala psikis sebenarnya nggak dikasih sih ya. Cuman kadang gejala psikis itu tidak diutarakan oleh pasiennya gitu ya. Jadi bisa dicoba dengan memberikan antidepresan atau ansiolitik. Kemudian bisa juga menambahkan atau mencoba terapi herbal. Kalau tidak ada respon, baru dirujuk ke spesialis. Kita ke guideline selanjutnya. Pada pasien dengan fungsional dispepsia, jika Helicobacter pylori positif, maka harus dilakukan eradikasi Helicobacter pylori. Nah, apa tadi eradikasi Helicobacter pylori obatnya? Kita bisa menggunakan triple terapi, yang pertama PPI, yang kedua amoxicillin, yang kedua clarithromycin. Kemudian kita lihat responnya.
bila sukses ya berarti ya sukses ya, berarti sudah tidak membutuhkan terapi yang lainnya, cukup dengan terapi terapi eradikasi Helicobacter pylori. Tetapi jika tidak ada respon, maka kita bisa menginisiasi pemberian PPI. Kemudian kita lihat jika ada respon ya berarti dengan PPI ini sukses, sudah berarti lanjutkan PPI-nya. Tetapi jika responnya kurang bagus, maka bisa dicoba TCA. Jadi TCA ini merupakan salah satu obat depresan ya, antidepresan trisiklik. Jika ternyata dengan antidepresan trisiklik itu gejala dispepsianya menjadi tidak ada, berarti simptomnya berkurang, maka pengobatan sukses ya berarti itu ya obatnya ya. Tetapi jika tidak ada respon, maka bisa diberikan prokinetik, agen-agen prokinetik seperti metoclopramid gitu ya. Nah, dilihat responnya, bila responnya membaik, bila pasiennya mengalami perbaikan gejala, berarti obatnya yang diberikan itu tadi, jadi PPI, TCA, prokinetik gitu ya. Tetapi jika tidak ada respon, maka kita bisa mengarahkan pasien dengan psikoterapi. Oke. Kemudian terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang pertama adalah dengan menjaga pola makan. Yang pertama, hindari makanan yang pedas, asam, dan tinggi lemak, ataupun minuman seperti kopi, alkohol, bersoda, atau berkarbonasi. Yang kedua, makan teratur, tidak berlebihan, dan porsi kecil tapi sering. Kemudian yang ketiga, mempertahankan berat badan yang sehat dan olahraga teratur, dan mengelola stres. Jadi untuk makan malam sebaiknya dihentikan minimal 3 jam sebelum tidur untuk mengurangi gejala-gejala dispepsia atau bahkan gejala GERD ya. Kemudian, hindari kebiasaan berbaring setelah makan. Jadi begitu habis makan jangan terbiasa berbaring. Jadi duduk dengan baik dulu, baru kemudian kita bisa jalan-jalan sebentar, kemudian baru berbaring. Oke, demikian tadi penjelasan saya terkait NUD. Jika ada pertanyaan silahkan nuliskan di wall GC. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.